Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoyrul Febrizal, NPM 1903031027. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5 dan juga sebagai pemateri. Di sini kami akan menjelaskan tentang isi makalah kami, yaitu Activity Basic Costing dan Just in Time. Pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian Activity Basic Costing itu sendiri, yaitu menurut Kusnadi dan kawan-kawan dalam buku Akuntansi Manajemen Koperasi Tradisional dan Kontemporer, Activity Basic Costing itu sendiri adalah secara garis besar didefinisikan sebagai suatu sistem penetapan biaya pokok di mana banyak kumpulan biaya overhead dialokasikan dengan menggunakan dasar yang dapat mencakup satu atau lebih faktor yang terkait dengan volume. Dalam kamus dan dalam versi lain, ada juga dalam kamus istilah ekonomi, Activity Based Costing ABC adalah merupakan pendekatan penghitungan analisis biaya yang membantu manajemen untuk menganalisis dasar perhitungan analisis biaya secara yang lebih bermanfaat. Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Activity Based Costing merupakan pendekatan yang dilakukan untuk penentuan harga pokok produk yang ditujukan untuk menjadikan informasi harga pokok produk secara cermat dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya alam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Adapun di tingkatan biaya dan pengendara biaya, ABC mengidentifikasi ada 4, yaitu yang pertama adalah tingkatan unit. Biaya pada tingkat unit adalah biaya yang akan bertambah besar jika produksi ditingkatkan. Yang kedua adalah tingkatan batch. Tingkatan agresi yang lebih tinggi berikutnya adalah tingkatan batch. Biaya tingkatan batch adalah semua biaya yang timbul karena disebabkan oleh jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Yang ketiga adalah tingkatan produk. Tingkatan ini merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi dan berada pada satu tingkatan di atas tingkatan batch. Biaya pada tingkatan produk adalah semua biaya yang timbul karena digunakan untuk mendukung jumlah yang berbeda-beda dari produk yang diproduksi. Yang keempat adalah tingkatan pabrik. Beberapa tingkat biaya dan pengendara dapat muncul di atas tingkat produk. Hal ini meliputi tingkat produk, tingkat proses, dan tingkat pabrik. Sebagian besar aplikasi ABC menyadari hanya satu tingkat, yaitu pabrik. Biaya tingkat pabrik adalah biaya untuk menopang kapasitas pada suatu tempat perusahaan. Adapun perbandingan Activity Based Costing dengan penetapan biaya pokok tradisional adalah dalam sistem Activity Based Costing, sistem perhitungan penetapan biaya minimal dilakukan 2 tahap, sedangkan dalam sistem perhitungan akuntansi biaya tradisional hanya menggunakan 1 atau 2 tahap saja. Dalam sistem Activity Based Costing, kelompok biaya aktivitas dibentuk ketika biaya sumber daya dialokasikan kepada setiap aktivitas menurut pengendara aktivitas. Sedangkan tahapan berikutnya, biaya aktivitas dialokasikan dari kelompok biaya aktivitas kepada produk atau sasaran biaya terakhir. Sebaliknya, dalam sistem akuntansi biaya tradisional digunakan 2 tahap manakala perusahaan mempunyai departemen atau pusat biaya, dan jika tidak mempunyai, maka akuntansi biaya hanya menggunakan 1 tahap saja. Saya Azharul Yahwanala, NPM 1903031008. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Hoyrul Febrizal. Di sini saya akan menjelaskan materi langkah-langkah pendekatan Activity Based Costing atau ABC. Langkah-langkah pendekatan ABC adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan produk, yaitu membuat basis perhitungan biaya dan profitabilitas produk. Yang kedua, menetapkan struktur biaya, yaitu membagi biaya ke dalam 4 kelompok, yaitu kelompok
yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, dan overhead jasa, kemudian overhead umum. Kemudian selanjutnya menentukan pendorong proses, yaitu melalui alokasi 2 langkah. Yang pertama, menggunakan angka pendorong dengan membagikan biaya-biaya dalam suatu kelompok. Yang kedua, membagikan biaya aktivitas kepada produk. Kemudian yang selanjutnya, pengertian just in time atau JIT. Just in time merupakan konsep filosofi yang memusatkan kepada penekanan biaya atau beban melalui pengurangan biaya persediaan, di mana bahan yang dibutuhkan beserta komponennya hanya didatangkan ketika bahan dan komponen tersebut dibutuhkan untuk diproduksi atau dipakai untuk memperlancar suatu kegiatan produksi. Dan jika produksi belum dimulai atau belum dilakukan dan berbagai komponen juga belum diperlukan, maka sebaiknya bahan dan komponen tersebut jangan sampai diberikan oleh perusahaan. Dengan demikian, maka perusahaan tidak perlu menyimpannya di dalam gudang. Konsep dasar dari sistem produksi JIT adalah memproduksi produk yang dipakai pada waktu dibutuhkan oleh pelanggan, dan jumlah sesuatu kebutuhan pelanggan pada setiap tahap proses dalam sistem produksi dengan cara yang paling ekonomis adalah dan paling efektif melalui eliminasi pemborosan dan perbaikan terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya, JIT mempunyai 4 aspek pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produksi just in time atau JIT adalah memproduksi apa yang dibutuhkan banyak pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomisasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otonomis yang tidak memungkinkan untuk cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga yaitu tenaga kerja fleksibel, maksudnya mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan frekuensi permintaan. Yang keempat yaitu berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Lestari Septianingrum, NPM 1903031034. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip dasar just in time. Untuk mengaplikasikan metode just in time, maka ada 8 prinsip yang harus dijadikan dasar pertimbangan di dalam menentukan strategi sistem produksi. Yang pertama yaitu berproduksi sesuai dengan pesanan jadwal produksi induk. Sistem manufaktur baru akan dioperasikan untuk menghasilkan produk menunggu setelah diperoleh kepastian adanya order dalam jumlah tertentu yang masuk. Yang kedua, produksi dilakukan dalam jumlah lot size yang kecil untuk menghindari perencanaan dan lead time yang kompleks seperti halnya dalam produksi jumlah besar. Yang ketiga, mengurangi pemborosan. Pemborosan harus dieliminasi dalam setiap area operasi yang ada. Semua pemakaian sumber-sumber input tidak boleh melebihi batas minimal yang diperoleh untuk mencapai target produksi. Yang keempat, perbaikan aliran produk secara terus-menerus. Tujuannya adalah menghilangkan proses-proses yang menimbulkan bottleneck dan semua kondisi yang tidak produktif. Yang kelima, penyempurnaan kualitas produk. Kualitas produk merupakan tujuan dari aplikasi just in time dalam sistem produksi. Yang keenam, respect terhadap semua orang atau karyawan. Dengan metode just in time dalam sistem produksi, setiap pekerja akan diberi kesempatan dan otomatis penuh untuk mengatur dan mengambil keputusan apakah suatu aliran operasi bisa diteruskan atau harus dihentikan. Yang selanjutnya, mengurangi segala bentuk-bentuk ketidakpastian. Manfaat just in time atau JIT. Waktu setup gudang dapat dikurangi. Yang B, aliran barang dari gudang ke produksi akan meningkat. Yang C, pekerja yang menguasai berbagai keahlian digunakan secara lebih efisien.
Yang D, penjadwalan produk dan jam kerja karyawan akan lebih konsisten. Yang E, adanya peningkatan hubungan dengan supplier. Yang F, perputaran persediaan. Hubungan sistem activity based costing ABC dengan sistem just in time JIT. JIT dapat mengurangi kebutuhan akan penilaian yang sulit dengan mengubah banyak biaya umum menjadi biaya yang dapat didistribusikan secara langsung. Sedangkan sistem ABC menawarkan perbaikan yang signifikan pada keakuratan kalkulasi biaya produk, namun fokusnya menawarkan perbaikan potensial yang lebih besar lagi. Walaupun JIT mungkin menghilangkan pentingnya ABC pada kalkulasi biaya produk, namun JIT sebenarnya memberikan dorongan untuk menggunakan ABC sebagai aplikasi lain, seperti analisis biaya pelanggan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.